Ini menceritakan sebuah menara tua yang telah ada selama berabad-abad. Menara itu menyimpan sebuah lonceng raksasa yang hanya akan berdentang ketika bencana besar akan melanda. Setiap kali suara lonceng itu menggema di langit malam, kota akan dihantui oleh malapetaka yang mengerikan, penyakit misterius, kebakaran besar, atau hilangnya penduduk tanpa jejak. Legenda mengatakan bahwa lonceng itu tidak berdentang dengan sendirinya, melainkan dipicu oleh kekuatan gaib yang tersembunyi di dalam menara. Raka, seorang pemuda pemberani yang penasaran dengan misteri kota lama, tanpa sengaja menemukan rahasia di balik menara tersebut. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tengah kota lama yang kini sepi, berdiri sebuah menara tua yang menjulang tinggi. Bangunannya kusam dimakan usia. Namun yang paling menyeramkan adalah lonceng besar yang tergantung di puncaknya. Lonceng itu tidak seperti lonceng biasa. Konon, setiap kali suara nyaringnya menggema, sebuah musibah besar akan menimpa kota. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya kutukan ini, tapi cerita turun-temurun telah memperingatkan penduduk untuk selalu waspada. Menara itu dibangun ratusan tahun lalu oleh seorang arsitek misterius yang tak pernah meninggalkan namanya dalam sejarah. Dikatakan bahwa ia bekerja siang dan malam tanpa henti, seolah terobsesi untuk menyelesaikan bangunan itu. Namun, sebelum menara rampung, arsitek itu menghilang begitu saja, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketika akhirnya menara selesai, lonceng besar dipasang di puncaknya. Namun, sejak hari pertama lonceng itu berbunyi, bencana demi bencana mulai terjadi. Awalnya hanya dianggap kebetulan, tapi semakin lama, pola mengerikan mulai terbentuk. Setiap kali lonceng berdentang, ada kematian, kebakaran, atau wabah penyakit yang menimpa penduduk kota. Banyak yang mencoba menyingkirkan lonceng itu, namun setiap usaha selalu gagal. Suatu kali, seorang bangsawan kaya memerintahkan agar lonceng dilepas dan dilebur. Tetapi sebelum pekerjaan selesai, ia ditemukan tewas di kamarnya tanpa sebab yang jelas. Para pekerja yang mencoba menurunkan lonceng juga mengalami kecelakaan tragis. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyentuhnya. Penduduk kota pun mulai menghindari menara itu. Hanya mereka yang terpaksa melewatinya yang berani mendekat. Itu pun dengan hati-hati dan doa dalam hati. Namun, seiring waktu, keberadaan lonceng mulai dilupakan, meskipun setiap beberapa tahun sekali suaranya kembali terdengar dan membawa petaka. Pada suatu malam yang gelap, tanpa angin sedikit pun, lonceng di puncak menara berbunyi sendiri. Suaranya menggema ke seluruh penjuru kota, membuat orang-orang terbangun dari tidurnya dengan perasaan ngeri. Mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Namun, tak seorang pun bisa menghentikannya. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar dengan cepat. Pasar utama kota terbakar hebat, menghanguskan seluruh toko dan rumah di sekitarnya. Banyak yang kehilangan harta benda, dan lebih buruk lagi, nyawa manusia pun melayang. Sekali lagi, kutukan lonceng itu terbukti nyata. Seorang pendeta tua mencoba meyakinkan warga bahwa ini hanyalah kebetulan, bahwa api bisa terjadi karena kelalaian manusia. Tapi di lubuk hati mereka, semua tahu bahwa ini bukan kebetulan semata. Lonceng itu telah berbicara, dan musibah pun datang sesuai dengan pertanda yang telah diberikan. Dengan penuh ketakutan, warga kembali mengadakan upacara doa, berharap suara lonceng itu tidak akan terdengar lagi. Mereka menyalakan lilin di setiap rumah, berdoa pada para leluhur, dan menggantungkan jimat pelindung di depan pintu mereka. Namun, bisakah mereka benar-benar menghindari kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad ini? Seorang pemuda bernama Raka, yang baru saja kembali ke kota setelah bertahun-tahun merantau, mendengar cerita tentang lonceng itu dari ibunya. Tidak seperti yang lain, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa penasaran dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan lonceng itu. Dengan semangat yang membara, ia bertekad untuk mengungkap rahasia menara kota lama. Namun, ia tidak menyadari bahwa niatnya ini akan membawanya ke dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Lonceng itu bukan hanya sekadar benda mati, tetapi sebuah entitas yang memiliki kehendak sendiri. Dan kini, lonceng itu telah memilihnya untuk menjadi bagian dari sejarahnya yang kelam. Raka berdiri di depan menara tua itu, matanya menelusuri setiap retakan pada dinding batu yang telah berlumut. Meskipun menara itu terlihat lapuk dimakan waktu, ada sesuatu yang membuatnya tampak tetap kokoh, seakan masih menyimpan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia.
Hawa dingin menyelimuti udara di sekitarnya, padahal malam ini tidak ada angin yang berembus. Raka menarik napas panjang, berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu bahwa tidak banyak orang yang berani mendekati tempat ini, apalagi setelah suara lonceng yang terdengar beberapa malam lalu. Ibunya sudah memperingatkan agar ia menjauh dari menara ini, tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat dari rasa takut. Raka selalu percaya bahwa setiap legenda memiliki akar sejarah yang nyata, dan ia ingin membuktikan bahwa kutukan lonceng itu bukanlah sesuatu yang supranatural, melainkan hanya kebetulan yang diperbesar oleh ketakutan orang-orang. Namun, semakin ia menatap menara itu, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela kecil di puncaknya. Ia mulai melangkah perlahan, mendekati pintu besar yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Beberapa papan kayu dipaku melintang di pintu itu, sebagai tanda bahwa tidak seorang pun diizinkan masuk. Namun, Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Papan-papan itu tampak lebih baru dibandingkan dengan sisa bangunan yang telah lapuk. Seseorang telah mencoba menutup akses ke dalam menara ini baru-baru saja. Tetapi, siapa yang akan repot-repot melakukan itu? Ketika tangannya menyentuh permukaan pintu, hawa dingin tiba-tiba menjalar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. Ia tersentak mundur, merasakan getaran halus seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pintu itu. Ia menelan ludah dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara gemerisik terdengar dari atas menara. Raka mendongak, mencoba mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanya bayangan hitam yang melintas cepat di jendela sempit menara. Dadanya berdebar lebih kencang. Apakah ada seseorang di dalam sana? Atau sesuatu? Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran-pikiran aneh yang mulai merayapi benaknya. Mungkin itu hanya burung atau kelelawar yang bersarang di dalam. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Raka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan menara itu terus menghantuinya, seakan memanggilnya untuk kembali. Ketika akhirnya ia berhasil terlelap, mimpi buruk datang menyergapnya. Ia melihat dirinya berdiri di dalam menara, dikelilingi oleh dinding batu yang dingin dan lembab. Di depannya, lonceng besar itu tergantung, berkarat dan penuh dengan ukiran aneh yang tampak seperti tulisan kuno. Tiba-tiba, lonceng itu mulai bergetar. Suara dentangannya menggema begitu keras, hingga membuat tubuhnya bergetar. Ia mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu terus menembus ke dalam kepalanya. Di antara dentangan yang memekakan telinga, ia mendengar bisikan samar, bisikan yang menyebut namanya berulang kali. Suara itu bukan milik satu orang, tetapi banyak. Seakan ribuan arwah berbicara dalam satu kesatuan suara yang menggema dari dalam lonceng. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan ada sesuatu yang benar-benar mencoba berkomunikasi dengannya. Ia tidak bisa mengabaikan ini. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik menara itu, dan ia bertekad untuk mencari tahu, meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutan terdalamnya. Ia menghabiskan hari berikutnya mencari informasi tentang menara dan lonceng itu. Ia mengunjungi perpustakaan kota lama, menggali catatan sejarah yang telah berdebu. Di antara lembaran-lembaran tua, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah kisah yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Kisah tentang seorang pria yang dikorbankan untuk menciptakan lonceng itu. Menurut catatan itu, lonceng di menara bukanlah lonceng biasa. Dibuat dari campuran logam khusus dan darah manusia, lonceng ini dibuat dengan ritual kuno yang berasal dari abad yang telah lama terlupakan. Pria yang dikorbankan bukanlah sembarang orang, melainkan seorang penjaga kota yang dihukum mati karena kejahatan yang tidak pernah terbukti. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia bersumpah akan membalas dendam, dan sejak saat itu, setiap kali lonceng berdentang, musibah selalu datang menghantui kota. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Jika kisah ini benar, maka ini bukan sekadar legenda yang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Ada sejarah kelam yang terkubur di balik lonceng itu, dan mungkin roh pria yang dikorbankan masih terperangkap di dalamnya, menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Malam merayap perlahan, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Raka duduk di kamarnya,
menatap tumpukan buku dan lembaran-lembaran catatan tua yang baru saja ia dapatkan dari perpustakaan. Setiap lembar menyimpan kisah yang meresahkan, seolah-olah setiap huruf yang tertulis membawa bisikan masa lalu yang ingin didengar. Tangannya gemetar saat menyusuri tulisan-tulisan berusia ratusan tahun, dan dalam keheningan malam, ia merasa ada sesuatu yang terus mengamatinya dari sudut ruangan. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menguasai pikirannya. Lonceng itu bukan sekadar benda mati yang bergantung di menara tua, melainkan sebuah entitas yang memiliki sejarah kelam. Setiap kejadian tragis yang menimpa kota ini selalu berhubungan dengan suara dentangannya. Entah kebetulan atau tidak, tapi terlalu banyak kecelakaan, kematian mendadak, dan bencana yang terjadi setelah lonceng itu berbunyi. Semakin ia membaca, semakin ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Raka jatuh pada satu bagian dalam catatan kuno itu. Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki bernama Wiratma, seorang penjaga kota yang dihukum mati dengan cara yang mengerikan. Ia dituduh berkhianat, padahal tidak ada bukti kuat yang menyatakan kesalahannya. Para tetua kota saat itu memutuskan bahwa hukuman bagi seorang pengkhianat adalah hukuman yang lebih kejam dari sekadar eksekusi. Ia harus diubah menjadi bagian dari menara, menjadi jiwa yang terikat selamanya di dalam suara lonceng. Darahnya digunakan dalam proses pembuatan lonceng, dan saat logam itu meleleh, suara jeritannya membaur dengan nyala api. Para saksi yang menyaksikan ritual itu mengaku bahwa mereka mendengar bisikan lirih dari dalam cairan logam, seolah-olah pria itu masih hidup, meskipun tubuhnya telah lenyap ditelan bara panas. Setelah lonceng itu dipasang di menara, kota mengalami masa-masa keemasan selama beberapa tahun. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tanda pertama dari kutukan itu muncul saat kepala tetua kota yang memerintahkan eksekusi tiba-tiba ditemukan tergantung di depan pintu rumahnya, dengan wajah membiru dan lidah menjulur. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak kaki siapapun di sekitar rumahnya. Orang-orang mulai percaya bahwa ini adalah balas dendam dari roh Wiratma, yang masih menghantui kota dengan suara lonceng kematiannya. Sejak saat itu, setiap kali lonceng berdentang tanpa sebab, selalu ada seseorang yang mati secara misterius. Pikiran Raka berkecamuk. Ia menutup buku dengan kasar, mencoba menenangkan diri. Tapi pertanyaannya belum terjawab. Jika memang roh Wiratma masih terperangkap dalam lonceng itu, apakah ada cara untuk menghentikannya? Dan yang lebih penting, mengapa lonceng itu berbunyi lagi setelah sekian lama terdiam? Apakah ini pertanda bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi? Malam semakin larut, dan suara jarum jam terdengar begitu nyaring dalam keheningan. Raka merasa udara di sekitarnya semakin dingin, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata telah menyusup ke dalam kamarnya. Saat ia hendak mematikan lampu, matanya tanpa sadar menatap keluar jendela. Dari kejauhan, ia bisa melihat puncak menara tua itu, berdiri kokoh dalam kesunyian. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Dan saat itu juga, tubuhnya membeku. Ada bayangan di jendela sempit menara, sebuah sosok tinggi yang berdiri diam, mengawasi ke arahnya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia tahu menara itu kosong. Tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di sana. Tapi sosok itu ada. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arahnya. Ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya, namun ia tidak bisa berpaling. Saat angin malam bertiup dan menggoyangkan tirai kamarnya, suara aneh terdengar. Bukan suara lonceng, melainkan bisikan. Lirih, nyaris tak terdengar, namun begitu jelas di telinganya. Namanya dipanggil, perlahan, Raka, Raka. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, bisikan semakin jelas, memenuhi udara seolah-olah ada banyak suara yang berbicara dalam satu waktu. Dengan tangan gemetar, Raka meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Saat cahaya ponsel menyinari sekelilingnya, ia merasa lega karena tidak ada apapun di dalam kamarnya. Namun, ketika ia kembali melihat keluar jendela, sosok di menara itu telah menghilang. Hanya kegelapan yang tersisa, menelan semua tanda-tanda keberadaannya. Namun Raka tahu, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang ada di dalam menara itu menyadari keberadaannya, dan kini, ia bukan lagi sekadar pengamat.
Ia telah menjadi bagian dari misteri yang selama ini tersembunyi di balik lonceng kematian. Raka terjaga sepanjang malam. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Kejadian di Menara Kota Lama terus membayangi pikirannya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Bayangan sosok yang ia lihat di jendela menara, suara bisikan yang menyebut namanya, serta padamnya lampu kamar tanpa alasan yang jelas. Semuanya terasa terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi semata. Namun, jika semua itu benar adanya, lalu siapa atau apa yang sedang mengamatinya dari kejauhan? Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum juga kembali normal. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mengecek waktu. Pukul 3 dini hari. Suasana di luar rumahnya begitu hening, seakan seluruh dunia tertidur, kecuali dirinya. Ia ingin mengabaikan semua ini, membiarkan rasa takutnya larut dalam kelelahan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa misteri menara itu belum selesai. Pagi harinya, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Menara Kota Lama. Ia kembali ke perpustakaan, berharap bisa menemukan dokumen atau catatan yang lebih rinci tentang lonceng kematian dan kaitannya dengan berbagai musibah yang terjadi di kota ini. Ia melangkah cepat melewati rak-rak buku yang berdebu, menuju bagian arsip kuno yang jarang dikunjungi orang. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang sudah lapuk, bertuliskan Sejarah Kelam Menara Kota Lama. Jemarinya dengan hati-hati membalik halaman demi halaman, membaca kisah yang selama ini sengaja dilupakan oleh penduduk kota. Ternyata, menara itu pernah menjadi tempat eksekusi bagi mereka yang dianggap sebagai pengkhianat atau penyihir pada zaman dahulu. Nama Wiratma kembali disebut dalam buku itu. Namun ada satu detail tambahan yang membuat bulu kuduknya meremang. Tidak hanya darahnya yang digunakan dalam pembuatan lonceng, tetapi juga roh dan sukmanya yang dikorbankan dalam ritual gelap yang dilakukan oleh para tetua kota saat itu. Ritual ini dipercaya akan memberikan perlindungan bagi kota, namun sebagai gantinya, lonceng harus terus dibunyikan sebagai bentuk penghormatan bagi arwah yang terperangkap di dalamnya. Namun, suatu hari, lonceng itu berhenti berdentang. Tidak ada yang tahu pasti alasannya, tetapi sejak saat itu, serangkaian bencana mulai terjadi. Kota ini mengalami kebakaran hebat, wabah penyakit menyebar, dan orang-orang yang tinggal di sekitar menara mulai menghilang secara misterius. Beberapa penduduk percaya bahwa ini adalah akibat dari kutukan yang belum terselesaikan, dan satu-satunya cara untuk menghentikan malapetaka ini adalah dengan membunyikan lonceng sekali lagi. Raka merasa napasnya semakin berat. Jika teori ini benar, maka bunyi lonceng yang terdengar beberapa malam lalu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang membangunkannya dari tidur panjangnya. Tapi siapa yang membunyikan lonceng itu? Tidak ada orang yang berani memasuki menara sejak bertahun-tahun yang lalu. Apakah mungkin suara itu berasal dari sesuatu yang bukan manusia? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Apa yang kau cari di tempat ini? Raka terlonjak, menoleh dengan cepat. Seorang pria tua dengan jubah lusuh berdiri di dekat pintu ruangan arsip. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Kau tidak seharusnya membaca buku itu, lanjutnya dengan nada peringatan. Raka menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin tahu tentang sejarah Menara Kota Lama, jawabnya jujur. Pria tua itu mendekat, mengamati buku yang masih terbuka di hadapan Raka. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. Suaranya terdengar berat dan penuh kehati-hatian. Anak muda, ada alasan mengapa orang-orang memilih untuk melupakan kisah ini. Jika kau menggali terlalu dalam, kau mungkin tidak akan bisa kembali. Raka merasa darahnya membeku. Apa maksud Anda? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah sedang menilai apakah ia pantas mengetahui kebenaran yang lebih dalam. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, akhirnya ia berkata, kutukan itu masih hidup, dan aku khawatir kau telah membangunkannya. Ucapan itu membuat tubuh Raka lemas. Ia ingin menganggap ini semua sebagai kebetulan, tetapi kejadian-kejadian aneh yang ia alami membuktikan sebaliknya. Jika benar kutukan itu belum berakhir, maka ada sesuatu yang harus ia lakukan. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensinya? Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria tua itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Raka dengan kepala penuh pertanyaan.
Namun satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar legenda. Ini adalah kenyataan yang sedang terjadi di depan matanya, dan ia kini menjadi bagian dari misteri yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Langit kota diselimuti mendung kelabu saat Raka melangkah keluar dari perpustakaan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski belum memasuki musim hujan. Setiap hela napasnya menghasilkan uap tipis yang menguar di udara, seolah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa menyelimuti sekelilingnya. Di benaknya, kata-kata pria tua di ruang arsip terus terngiang. Kutukan itu masih hidup, dan aku khawatir kau telah membangunkannya. Kata-kata itu bukan hanya sekadar peringatan, tapi juga sebuah ancaman terselubung yang tak bisa ia abaikan. Ia berjalan cepat menuju rumah, berharap bisa mengumpulkan pikirannya sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Namun, di sepanjang perjalanan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali melewati lorong-lorong kecil atau sudut-sudut bangunan tua, ia selalu merasa ada tatapan yang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya deretan rumah tua yang berdiri bisu, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin mereka ungkapkan. Ketika ia sampai di rumahnya, perasaan tidak nyaman itu masih belum hilang. Dengan cepat ia mengunci pintu dan menyalakan semua lampu di dalam rumah. Namun, terang lampu tidak serta-merta mengusir kegelisahannya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah mengikutinya sejak dari perpustakaan. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat bayangannya sendiri di cermin yang tergantung di ruang tamu. Ada sesuatu yang berbeda. Bayangan itu tampak sedikit lebih gelap, lebih padat dari seharusnya. Raka melangkah mundur perlahan. Matanya terpaku pada cermin di hadapannya. Namun tiba-tiba, dalam sekejap mata, bayangan itu bergerak sendiri, terpisah dari dirinya. Ia tersentak mundur. Tubuhnya membentur dinding di belakangnya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya saat ia menyaksikan sosok di cermin menatapnya dengan mata kosong, sebelum menghilang dalam kabut tipis yang seolah terserap ke dalam permukaan kaca. Dadanya naik turun. Napasnya memburu dalam kepanikan yang tak bisa ia kendalikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah imajinasi, efek dari terlalu banyak membaca cerita-cerita mistis tentang menara kota lama. Namun, bagaimana mungkin sesuatu yang terasa begitu nyata dianggap sebagai ilusi belaka? Ia memutuskan untuk menenangkan dirinya dengan mengambil segelas air. Tapi sebelum ia sempat melangkah ke dapur, suara samar terdengar dari arah jendela. Suara itu bagaikan bisikan, halus, hampir tidak terdengar, namun jelas menyebut namanya. Raka, Raka. Tubuhnya membeku. Ia berusaha mengabaikannya, berharap itu hanya angin yang membawa suara dari luar. Tapi saat suara itu semakin lama semakin mendekat, ia tak lagi bisa menyangkal apa yang terjadi. Perlahan, ia melangkah ke jendela, menyingkap tirai dengan hati-hati. Di luar, hanya ada halaman belakang yang sunyi, diterangi cahaya rembulan yang samar. Namun, tepat di bawah pohon tua di sudut halaman, sesuatu berdiri di sana. Sebuah bayangan hitam dengan postur menyerupai manusia, tapi tanpa wajah, tanpa bentuk yang jelas. Hanya kegelapan pekat yang berdiri di tengah malam, seolah sedang menunggunya. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, mengawasinya dalam keheningan yang mencekam. Dengan tangan gemetar, ia menutup tirai dengan cepat dan melangkah mundur. Ia berusaha berpikir jernih, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Tapi bagaimana bisa sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam cerita rakyat kini nyata di hadapannya? Dan mengapa semua ini mulai terjadi setelah ia mencari tahu lebih dalam tentang lonceng kematian di Menara Kota Lama? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia tetap duduk di sudut kamarnya. Matanya menatap pintu dengan waspada. Ia tahu bahwa apapun yang ada di luar sana belum selesai dengannya. Sesuatu sedang mengintainya, menunggunya melakukan langkah berikutnya. Dan yang lebih menakutkan, ia merasa bahwa semakin ia menggali misteri ini, semakin dalam ia terperangkap dalam kutukan yang telah lama tersegel dalam bayangan malam. Menjelang subuh, saat akhirnya rasa kantuk mulai menguasainya, Raka mendengar sesuatu yang membuatnya benar-benar kehilangan ketenangan. Lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini lebih dekat. Kali ini lebih nyata. Seakan menandakan bahwa waktunya hampir habis. Pagi itu, matahari nyaris tak mampu menembus kabut yang menggantung rendah di atas kota.
Raka duduk di meja kecil di kamarnya, menatap kosong ke secari kertas berisi catatan yang ia buat semalam. Tulisannya tampak berantakan, tercampur dengan garis-garis tak beraturan yang ia buat saat tangannya bergetar dalam ketakutan. Ia mencoba merangkai semua kejadian yang dialaminya, mencari pola atau penjelasan yang masuk akal, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia tenggelam dalam labirin misteri yang tak berujung. Lonceng kematian telah berbunyi lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Itu bukan hanya suara yang berasal dari menara kota lama, tetapi seolah menggema langsung di dalam kepalanya. Raka tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ia tak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa keinginannya untuk mengungkap kebenaran kini telah menyeretnya lebih dalam ke dalam pusaran kegelapan. Ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Dengan langkah ragu, ia membuka kembali buku tua yang ia temukan di perpustakaan kemarin. Jari-jarinya membalik halaman demi halaman dengan cermat, mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Di salah satu halaman yang mulai lapuk oleh waktu, ia menemukan sebuah nama yang disebutkan berulang kali dalam teks kuno, Raden Kusuma Wijaya. Sosok ini disebut-sebut sebagai pemimpin terakhir yang masih hidup ketika bencana besar melanda kota beberapa abad yang lalu. Raka membaca lebih lanjut. Konon, Raden Kusuma Wijaya adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia di balik lonceng kematian. Namun, menurut legenda, ia menghilang secara misterius tanpa jejak setelah lonceng itu berbunyi untuk terakhir kalinya. Beberapa orang percaya bahwa ia telah dikutuk dan terperangkap dalam dimensi lain, sementara yang lain yakin bahwa ia masih berada di kota ini, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengungkap kebenaran. Sebuah peta kuno terlampir dalam buku itu, menunjukkan jalur tersembunyi yang mengarah ke bagian terdalam dari menara kota lama. Menara itu telah lama ditinggalkan dan dianggap terlarang bagi siapapun yang berniat mendekatinya. Namun, jika ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada pilihan lain selain pergi ke sana. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat saat menyadari bahwa langkah berikutnya akan membawanya langsung ke jantung misteri yang menakutkan ini. Menjelang sore, ia akhirnya tiba di depan menara yang telah lama berdiri dalam kesunyian. Struktur batu tua itu terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya redup matahari yang mulai tenggelam. Raka berdiri di sana selama beberapa menit, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah masuk. Namun, sebelum ia sempat menyentuh pintu kayu besar yang lapuk di hadapannya, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Ia menahan napas, telinganya tajam menangkap suara yang semakin mendekat. Tidak mungkin ada orang lain di dalam menara ini. Tempat ini telah ditutup selama puluhan tahun, dan tidak ada yang cukup gila untuk masuk ke dalamnya. Tapi suara itu nyata. Itu bukan suara hewan atau benda yang jatuh. Itu adalah suara langkah seseorang, atau sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kayu tua itu perlahan. Engselnya berderit keras, memecah keheningan yang mencekam. Di dalam, udara terasa lebih dingin dan lembab. Bau debu dan kayu lapuk menyengat hidungnya. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada sekadar bau tua. Aroma samar yang mengingatkannya pada dupa dan bunga layu, seperti bau di pemakaman yang telah lama terlupakan. Di tengah ruangan utama menara, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah meja batu besar berdiri di sana, tertutupi oleh kain hitam tebal yang tampaknya telah ada di sana selama berabad-abad. Namun, yang paling mencolok adalah lilin-lilin kecil yang masih menyala di sekeliling meja itu. Seseorang, atau sesuatu, baru saja berada di sini. Jantungnya berdetak lebih kencang saat ia melangkah lebih dekat. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk menarik kain hitam itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya mundur dengan napas tersengal. Di atas meja batu itu, terukir nama-nama orang yang pernah hilang di kota ini, dan salah satunya adalah namanya sendiri. Panik, Raka melangkah mundur, tetapi sesuatu menghentikannya. Dari sudut ruangan, sebuah suara berbisik lirih, mengucapkan kata-kata yang hampir tak bisa ia pahami. Ia menoleh ke arah sumber suara itu dan melihat sesosok bayangan berdiri di kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu nyata. Tanpa sadar, Raka menggenggam dadanya yang terasa semakin sesak. Lonceng kematian berbunyi lagi, kali ini tepat di atas kepalanya. Ia menyadari satu hal yang pasti. Ia tidak sendirian di dalam menara ini. Dan seseorang, atau sesuatu, telah menunggunya sejak lama. Di dalam kegelapan menara yang membisu, Raka berdiri dengan tubuh menegang.
Suara lonceng yang baru saja bergema membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sementara matanya terus menatap bayangan yang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tampak kabur, samar di antara temaram cahaya lilin yang masih berkedip-kedip di atas meja batu. Raka berusaha menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering. Bayangan itu tidak bergerak, namun auranya begitu kuat hingga seakan memenuhi seluruh ruangan dengan kehadiran yang menekan. Tubuhnya bergetar, tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takut yang menjalar di sekujur tulangnya. Ia mengumpulkan keberanian, mencoba melangkah lebih dekat. Namun, sebelum ia bisa mendekati sosok tersebut, udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Sebuah embusan angin dingin berhembus dari arah yang tidak diketahui, membuat api lilin bergetar liar sebelum akhirnya padam seketika. Ruangan pun tenggelam dalam kegelapan total. Raka memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia tidak boleh panik. Ia harus tetap rasional. Namun, saat ia membuka matanya kembali, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Sosok bayangan itu tidak lagi berdiri di sudut ruangan, melainkan tepat di hadapannya. Napasnya tercekat saat ia merasakan hembusan dingin yang berasal dari sosok itu. Suara lirih yang menyerupai bisikan angin mulai terdengar, menyebutkan sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Dengan sekuat tenaga, Raka berusaha menggerakkan tubuhnya, namun ia merasa seakan-akan terpaku di tempat. Jari-jarinya mati rasa, kakinya kaku, dan udara di sekelilingnya semakin menipis. Kemudian, di tengah kegelapan yang semakin pekat, sosok itu mulai berbicara dalam suara yang bergetar, menyerupai gema yang berasal dari kedalaman tanah. Waktu hampir habis. Lonceng akan berbunyi untukmu. Persiapkan dirimu. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti belati tajam. Waktu hampir habis? Apa yang dimaksud oleh sosok itu? Apakah hidupnya berada dalam bahaya? Atau apakah kota ini yang akan mengalami musibah yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Seiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin bertumpuk di dalam kepalanya, sebuah bayangan lain mulai muncul dari kegelapan. Kali ini, sosok itu bukanlah entitas kabur yang samar, melainkan seseorang yang tampak lebih nyata, seseorang yang mengenakan jubah panjang dengan wajah yang tak bisa terlihat dengan jelas. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Dinding-dinding batu menara bergemuruh, dan dari atas, suara lonceng kembali menggema dengan nada yang jauh lebih nyaring. Kali ini, suara itu terdengar begitu menusuk hingga seakan menembus tulang. Raka menutup telinganya dengan kedua tangan, namun tetap saja, suara itu terus menguasai pikirannya. Ia merasa seakan tubuhnya terhisap ke dalam pusaran suara yang tak terlihat, menyeretnya ke dalam dimensi lain yang lebih dalam dan lebih gelap. Kemudian, di antara suara lonceng yang menggema, ia mulai melihat kilasan-kilasan gambaran yang muncul di kepalanya. Ia melihat kota ini di masa lalu, dengan jalan-jalan yang dipenuhi oleh orang-orang yang mengenakan pakaian zaman dahulu. Ia melihat menara ini berdiri kokoh, dengan seorang pria berjubah hitam berdiri di atasnya, memandang ke arah kota dengan sorot mata penuh duka. Lalu, ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia melihat bagaimana lonceng itu dibunyikan dengan paksa, bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Gambaran itu berlalu dalam sekejap, meninggalkan Raka dengan perasaan yang bercampur aduk antara takut, bingung, dan penasaran. Ia merasa seakan dirinya baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Napasnya memburu, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap fokus. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sejarah kota ini, sesuatu yang telah berusaha untuk tetap terkubur selama berabad-abad. Raka mencoba menggerakkan tubuhnya kembali, dan kali ini, ia berhasil. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari sosok berjubah yang masih berdiri di hadapannya. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah tangga spiral yang mengarah ke bagian atas menara. Raka mengerti bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya ke atas, menuju tempat di mana lonceng itu berada. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia melangkah ke arah tangga yang tampak tua dan berdebu. Setiap anak tangga yang ia pijak mengeluarkan suara gemeretak yang menyeramkan, seakan menara ini tidak menginginkan kehadirannya. Namun, ia tidak peduli. Ia harus mencapai puncak. Ia harus melihat lonceng itu dari dekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia akhirnya mencapai lantai atas,
Ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya terhenti sejenak. Lonceng itu berdiri di hadapannya, besar dan kokoh, dengan permukaan logam yang telah berkarat dimakan usia. Namun, yang paling mengejutkan adalah ukiran yang terdapat di sisi lonceng itu. Ukiran itu menggambarkan sesuatu yang sangat familiar baginya, sebuah nama. Nama itu adalah namanya sendiri, Raka Wijaya. Ia terhuyung mundur. Otaknya berusaha memproses kenyataan yang begitu mustahil. Bagaimana mungkin namanya sudah terukir di sana? Di lonceng yang telah ada selama ratusan tahun? Apakah ini pertanda bahwa ia memang ditakdirkan untuk berada di sini? Ataukah ini sebuah peringatan bahwa ia akan menjadi bagian dari sejarah kelam kota ini? Sebelum ia sempat menemukan jawabannya, suara lonceng kembali menggema. Kali ini, bukan karena sesuatu yang tak terlihat. Kali ini, seseorang sedang membunyikannya. Dan suara itu terdengar lebih keras, lebih nyaring, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lonceng itu terus berdentang dengan irama yang semakin menggema, seakan memanggil sesuatu dari balik tirai waktu. Raka berdiri terpaku di hadapan lonceng besar itu. Matanya terpaku pada namanya yang terukir jelas di permukaan logam yang telah menua. Rasa ngeri menjalar di seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar keras seakan menyesuaikan diri dengan ritme suara lonceng yang terus membahana. Di dalam pikirannya, berbagai pertanyaan saling berebut untuk menemukan jawaban, tetapi tidak satu pun yang memiliki kepastian. Bagaimana mungkin namanya sudah terukir di sini? Apakah ini suatu pertanda? Ataukah ia telah menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar? Sebuah nasib yang telah dituliskan jauh sebelum ia lahir? Sementara dentingan itu terus berlangsung, sesuatu yang lain mulai terjadi. Dinding menara yang kokoh perlahan-lahan berubah. Ukiran-ukiran yang semula tersembunyi di balik lumut dan debu mulai menampakkan dirinya. Gambar-gambar yang sebelumnya tidak terlihat kini mulai bersinar dalam warna keemasan, membentuk sebuah kisah yang seakan berbicara padanya. Raka menelan ludah, perlahan mendekati ukiran itu, jari-jarinya dengan ragu menyentuh permukaannya. Sejenak, ia merasa seakan tersedot ke dalam pusaran waktu, dan tiba-tiba, ia melihatnya, kilasan dari masa lalu yang selama ini tersembunyi dari ingatan dunia. Dalam penglihatannya, menara ini tidak sunyi seperti sekarang. Ia melihat kota lama yang masih berdiri dengan kemegahannya, dengan jalan-jalan yang penuh oleh orang-orang yang mengenakan pakaian khas dari zaman dahulu. Di puncak menara, seorang pria berjubah hitam berdiri, tangannya menggenggam tali lonceng dengan erat. Wajahnya suram, matanya menyala dengan cahaya yang penuh duka. Kemudian, tanpa ragu, ia menarik tali itu, dan lonceng pun berdentang keras, mengirimkan getaran ke seluruh kota. Saat itu juga, langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelam, angin bertiup kencang, dan sesuatu yang mengerikan turun dari langit. Raka terengah-engah, kembali ke kesadarannya dengan napas yang memburu. Penglihatan itu terlalu nyata untuk dianggap sebagai ilusi. Ia tidak mengerti siapa pria berjubah hitam itu, tetapi satu hal yang pasti, bunyi lonceng ini bukan sekadar tanda bahaya, tetapi sebuah pemanggilan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar bencana. Lonceng ini adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan. Jika lonceng itu terus berdentang, maka batas itu akan runtuh. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat dari arah tangga yang berkelok-kelok. Raka menoleh dengan waspada, tubuhnya menegang. Dari bayangan lorong sempit, sesosok pria tua muncul, mengenakan pakaian lusuh dengan sorot mata tajam yang penuh rahasia. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Pria itu menghentikan langkahnya tepat di hadapan Raka, menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang serak dan penuh kebijaksanaan. "Kau telah melihatnya, bukan?" kata pria tua itu. Suaranya bagaikan angin yang membawa bisikan masa lalu. "Kini kau tahu mengapa lonceng ini berbunyi." Raka tidak langsung menjawab. Ia masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pria itu tidak menunggu. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. "Lonceng ini tidak berbunyi tanpa alasan. Setiap dentingannya adalah tanda bahwa keseimbangan sedang terganggu. Kau harus menghentikannya, atau kota ini akan mengalami nasib yang lebih buruk dari yang pernah tercatat dalam sejarah." Mata Raka membelalak. "Bagaimana aku bisa menghentikannya?" tanyanya. Suaranya hampir tercekat. "Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi."
Pria itu menghela napas panjang, seakan sudah mendengar pertanyaan ini ratusan kali sebelumnya. Ia melangkah mendekati lonceng. Tangannya menyentuh permukaannya dengan lembut. Dulu, katanya, lonceng ini dibuat sebagai peringatan. Ia adalah penghalang terakhir antara dunia manusia dan entitas yang tidak boleh dilepaskan ke dunia ini. Tetapi seseorang yang sama seperti dirimu, pernah membuat kesalahan. Ia membunyikan lonceng ini pada saat yang tidak seharusnya, dan akibatnya, malapetaka menimpa kota ini. Kini, riak dari kesalahan itu telah kembali, dan kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Raka merasa kepalanya semakin berat. Semuanya terdengar seperti legenda yang terlalu mustahil untuk dipercaya. Namun, bagian terdalam dalam dirinya mengatakan bahwa ini adalah kenyataan. Ia tidak bisa lari dari ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya akhirnya. Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata yang penuh makna. Kau harus naik ke puncak menara, katanya pelan. Di sana, kau akan menemukan tali yang terhubung langsung dengan jiwa lonceng ini. Jika kau bisa memutuskan tali itu sebelum lonceng berbunyi untuk ke-10 kalinya malam ini, maka kau bisa menghentikan bencana. Namun, jika kau gagal, ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Raka tahu apa yang ingin dikatakannya. Jika ia gagal, maka sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Tanpa membuang waktu lagi, Raka berlari menaiki tangga menuju bagian tertinggi menara. Setiap langkah yang ia pijak terasa semakin berat, seakan udara di sekitarnya semakin menekan tubuhnya. Suara lonceng semakin keras, berdentang dalam irama yang menggema hingga ke tulang. Lalu, saat ia akhirnya sampai di puncak menara, ia melihatnya, tali besar yang terhubung dengan lonceng, berdenyut seperti urat nadi yang hidup. Waktu hampir habis. Ia harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Di puncak menara yang tinggi dan berusia ratusan tahun, Raka berdiri dengan napas memburu. Matanya menatap tali besar yang menggantung dari lonceng, berdenyut seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Setiap seratnya tampak hidup, berkilauan dalam cahaya rembulan yang pucat. Lonceng di atasnya terus berdentang, menggetarkan udara dan menimbulkan sensasi aneh di tubuhnya. Ia tahu bahwa waktu semakin menipis, bahwa ia harus bertindak sebelum dentingan ke-10 menggema dan membawa malapetaka yang tak terbayangkan ke kota ini. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih belati kecil yang terselip di ikat pinggangnya. Mata pisau itu berkilauan, namun rasanya tak cukup tajam untuk memutuskan tali yang sebesar itu. Ia mengeraskan rahangnya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, sebelum ia bisa mengambil langkah pertama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari bayangan di balik lonceng raksasa, muncul sesosok makhluk yang nyaris tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tingginya menjulang, tubuhnya seperti terbuat dari asap hitam yang terus berubah bentuk. Matanya merah menyala seperti bara api yang membara dalam kegelapan. Ia tidak memiliki wajah, hanya kehampaan pekat yang menyerap cahaya di sekitarnya. Saat ia bergerak, udara seakan membeku, dan suara berbisik memenuhi ruang di puncak menara. Manusia. Suara itu bergema, terdengar seperti banyak suara berbicara dalam satu waktu. Kau pikir kau bisa menghentikan yang telah ditetapkan? Raka merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seluruh tubuhnya menegang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh mundur sekarang. Ia menggenggam erat belatinya, meskipun bagian dalam dirinya berkata bahwa senjata kecil itu tidak akan berguna melawan makhluk seperti ini. Aku tidak peduli siapa atau apa kau, katanya dengan suara yang bergetar. Aku tidak akan membiarkan kota ini hancur. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya menyerupai gaung dari dunia lain. Kau tidak mengerti, manusia kecil. Lonceng ini tidak hanya menandakan bencana. Ia adalah penanda keseimbangan. Jika kau memutus tali itu, kau tidak menyelamatkan kotamu. Kau hanya menunda yang tak terhindarkan. Raka terdiam sejenak. Otaknya berputar cepat mencerna kata-kata makhluk itu. Apa maksudnya dengan menunda yang tak terhindarkan? Apakah ini berarti bahwa bencana itu tidak bisa dihentikan, hanya bisa ditunda untuk sementara? Namun, ia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, ia tidak boleh terjebak dalam keraguan. Jika ia membiarkan lonceng ini terus berbunyi, sesuatu yang lebih buruk pasti akan terjadi. Makhluk itu mulai bergerak maju,
Tubuhnya bergetar seolah-olah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Raka bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari keberadaannya, seakan gravitasi menekan tubuhnya lebih keras. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan makhluk ini secara langsung. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghentikan lonceng ini. Dengan keberanian yang tersisa, Raka berlari ke arah tali, bersiap untuk mengayunkan belatinya ke serat yang berdenyut itu. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, makhluk itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, muncul tepat di hadapannya dalam sekejap mata. Cakar bayangan melesat ke arahnya, siap mencabik tubuhnya dalam satu serangan. Raka melompat ke samping, menghindari serangan itu dengan selisih yang tipis. Ia jatuh ke lantai batu, merasakan sakit di lengannya yang terbentur keras. Namun, ia tidak punya waktu untuk merasakan nyeri. Dengan cepat, ia berguling dan kembali berdiri. Matanya mencari cara untuk mencapai tali tanpa harus menghadapi makhluk itu secara langsung. Ia melihat seutas rantai tua yang menggantung dari dinding menara, tepat di atas tempat tali itu terikat. Jika ia bisa menggunakannya untuk meluncur, ia bisa mencapai tali lebih cepat sebelum makhluk itu sempat bereaksi. Namun, itu adalah langkah yang berbahaya. Rantai itu sudah berkarat dan mungkin tidak bisa menahan berat tubuhnya. Tidak ada pilihan lain. Dengan tekad bulat, Raka melompat dan meraih rantai itu. Tangannya langsung terasa sakit saat logam berkarat itu melukai kulitnya, tetapi ia tidak melepaskannya. Dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia meluncur turun, mengarah tepat ke tali yang harus ia putuskan. Makhluk bayangan itu menyadari apa yang hendak ia lakukan dan mengeluarkan raungan marah. Ia melesat ke arahnya, namun sudah terlambat. Dengan satu ayunan penuh tenaga, Raka mengayunkan belatinya ke tali yang berdenyut itu. Saat mata pisau itu menembus serat-serat tali, suara gemuruh yang mengerikan memenuhi udara. Lonceng yang tadi berdentang tiba-tiba berhenti. Suaranya seolah tercekik di tengah gaungnya. Udara di sekitar mereka berubah drastis, dan makhluk bayangan itu mengeluarkan jeritan melengking yang memekakkan telinga. Tubuhnya mulai terurai, berubah menjadi kabut hitam yang terhisap ke dalam kegelapan. Raka jatuh ke lantai dengan napas tersengal. Tubuhnya terasa lemah, tetapi ia tahu bahwa ia telah berhasil. Lonceng itu kini diam, dan ancaman yang menggantung di atas kota telah sirna, setidaknya untuk sementara. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Sesuatu masih tersembunyi dalam sejarah menara ini, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terulang kembali. Malam itu, di puncak menara yang sunyi, Raka duduk terdiam dengan tubuh lelah dan napas tersengal. Tangannya masih terasa nyeri akibat goresan dari rantai berkarat yang digunakannya untuk menyelamatkan kota dari dentingan lonceng maut. Di sekelilingnya, udara terasa lebih tenang, seolah-olah keheningan yang baru saja datang adalah jawaban atas segala ketakutan yang selama ini menghantui kota lama. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Di bawahnya, kota mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Api obor yang tadinya berkobar liar kini kembali redup dan terkendali. Orang-orang mulai keluar dari tempat perlindungan mereka dengan wajah penuh kebingungan, tetapi juga harapan. Tak ada lagi jeritan panik. Tak ada lagi suara-suara asing yang menyeruak dari kegelapan. Seolah-olah kota ini baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, sesuatu masih mengganjal di benaknya. Apakah benar semua ini telah selesai? Atau hanya sekadar jeda sebelum malapetaka lainnya datang? Raka menatap tali yang kini telah terputus. Serat-seratnya berserakan di lantai batu yang dingin. Ia mengingat kembali peringatan makhluk bayangan yang muncul sebelum ia berhasil menghentikan lonceng. Kau tidak menyelamatkan kotamu. Kau hanya menunda yang tak terhindarkan. Kata-kata itu terus bergema di pikirannya, membuatnya meragukan keputusannya. Apakah benar yang ia lakukan adalah tindakan yang benar? Ataukah ia hanya menjadi pion dalam permainan yang lebih besar? Pikiran itu semakin mengusiknya ketika ia mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Dari balik bayangan, seorang lelaki tua muncul, mengenakan jubah hitam panjang dengan tudung yang menyembunyikan sebagian wajahnya. Tatapan matanya tajam, seakan mampu menembus pikiran dan rahasia terdalam seseorang. Raka mengenali lelaki itu. Ia adalah penjaga perpustakaan kota, seorang pria yang sering dianggap aneh karena obsesinya terhadap sejarah dan mitos kota lama. Kau telah melakukan hal yang luar biasa, anak muda. Suara lelaki tua itu terdengar dalam dan tenang, namun penuh makna yang tersirat.
Tapi kau juga telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Raka mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu. Aku hanya ingin menyelamatkan kota ini, jawabnya dengan suara yang masih terdengar kelelahan. Lonceng itu, aku tidak bisa membiarkannya terus berdentang. Lelaki tua itu mengangguk pelan, tetapi di balik sorot matanya ada sesuatu yang sulit diterjemahkan. Lonceng itu memang pertanda bencana, tetapi juga penjaga keseimbangan. Ada hal-hal yang harus tetap tertidur, Raka, dan kau telah membangunkan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raka meremang. Ia ingin menyangkalnya, ingin percaya bahwa semua ini telah berakhir dan ia telah melakukan hal yang benar. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Menara ini tidak lagi sama. Udara yang dulu dipenuhi oleh keheningan abadi kini terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Lelaki tua itu melangkah mendekat, lalu mengulurkan sebuah gulungan perkamen tua yang terlihat rapuh. Bacalah ini jika kau ingin mengetahui kebenaran. Namun, bersiaplah, karena kebenaran tidak selalu membawa ketenangan. Raka meraih gulungan itu dengan ragu, tetapi juga dengan rasa ingin tahu yang membara. Saat ia membukanya, matanya langsung tertuju pada tulisan tangan yang usang dan hampir pudar. Isinya bukan sekadar catatan biasa, melainkan sebuah ramalan kuno tentang kota lama, lonceng kematian, dan siklus takdir yang terus berulang selama berabad-abad. Di dalam ramalan itu tertulis bahwa setiap 100 tahun sekali, lonceng akan berbunyi untuk menandakan datangnya ujian bagi kota ini. Jika lonceng tidak dihentikan, bencana besar akan menimpa kota, menghancurkan segalanya. Namun, jika seseorang berhasil menghentikannya, maka bencana itu hanya akan tertunda, bukan benar-benar lenyap. Dan lebih mengerikan lagi, mereka yang menghentikan lonceng akan menjadi bagian dari siklus itu, terikat oleh takdir yang tak bisa dihindari. Mata Raka melebar saat menyadari arti dari ramalan itu. Ia kini bukan sekadar penyelamat kota. Ia telah menjadi bagian dari kutukan yang mengikat menara ini. Dan ketika 100 tahun berlalu, ia atau seseorang yang mewarisi peran ini akan dipaksa menghadapi ujian yang sama dalam lingkaran takdir yang tak berujung. Ia menatap lelaki tua itu, mencari jawaban dalam sorot matanya. Namun, lelaki itu hanya tersenyum tipis, seakan sudah mengetahui semua yang akan terjadi. Takdir telah memilihmu, Raka. Kau telah menghentikan lonceng kali ini, tetapi suatu hari nanti, ia akan berbunyi kembali. Dan saat itu tiba, akankah ada seseorang sepertimu yang akan berdiri di sini untuk menghentikannya? Raka tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap ke kejauhan, ke kota yang kini tampak damai di bawah cahaya rembulan. Namun, di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa sesuatu masih mengintai. Bahwa menara ini tidak akan pernah benar-benar diam selamanya. Dan bahwa suatu hari nanti, suara lonceng kematian akan kembali bergema, membawa pertanda akan musibah yang baru. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa menikmati ketenangan yang ada. Meski ia tahu, dalam hatinya, bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang menunggu dalam keheningan, hingga tiba waktunya untuk bangkit kembali.